Baik, selamat pagi Bu Ami. Bagaimana kabarnya Bu Ami? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Keluarga bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Murid-muridnya bagaimana? Murid-muridnya ya sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bu Ami, dalam kesempatan yang sangat bahagia ini saya ingin sedikit ngobrol kali panjenengan tentang saya ini mendapatkan tugas untuk melakukan sebuah supervisi akademik dalam rangka salah satu tugas saya dalam melaksanakan guru penggerak. Bu Ami, dalam proses supervisi akademik yang akan saya lakukan nanti itu sebenarnya ada 3 instrumen. Yang pertama itu tentang administrasi pembelajaran, kemudian yang kedua nanti tentang proses pengamatan pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Dari ketiga ini nanti mungkin saya ingin menyampaikan kepada Bu Ami untuk memilih salah satu yang ingin saya supervisi akademik pada Bu Ami. Dari ketiga ini nanti kira-kira Bu Ami ingin mengambil yang mana ya? Yang saya ambil nanti untuk supervisi hari Jumat nanti ya, Nur, yaitu proses pengajaran. Baik. Jadi nanti saya akan mengamati tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ami. Baik Bu Ami. Bu Ami, sebelum nanti saya ingin melakukan supervisi, saya ingin tahu ngobrol ya, kita ngobrol santai, tentang pembelajaran yang ingin Bu Ami nanti sampaikan pada waktu saya melakukan supervisi akademik nanti. Pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menumbuhkan kesadaran sosio-emosional, ya, untuk menumbuhkan kesadaran pada anak-anak. Baik, berarti nanti jenengan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang sosio-emosional. Baik. Bagus sekali. Kelihatannya nanti pembelajarannya cukup menyenangkan Bu Ami ini nanti. Baik Bu Ami, dari pembelajaran ini nanti apa yang jenengan harapkan? Kondisi peserta didik yang seperti apa yang jenengan harapkan Bu Ami? Pembelajarannya yang tentunya berpusat pada peserta didik. Jadi ketika siswa kita aktif, maka pembelajaran juga akan berlangsung menyenangkan. Ketika pembelajaran berlangsung secara menyenangkan, maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan sangat mudah. Iya. Bagus, berarti pembelajaran yang jenengan lakukan nanti adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya, baik, memuliakan peserta didik itu memang luar biasa Bu Ami. Bu Ami, pada pelaksanaan supervisi akademik nanti jenengan pengen mencapai tujuan pembelajaran yang seperti apa Bu Ami? Seperti yang akan saya lakukan nanti ya, menayangkan sebuah video. Bagus. Menayangkan sebuah video pembelajaran peserta didik yang mampu mengidentifikasi ciri-ciri intrinsik sebuah cerita. Terus setelah itu siswa diminta untuk menceritakan kembali isi cerita tersebut di depan kelas. Baik Bu Ami. Jadi untuk merangsang nanti jenengan menggunakan media pembelajaran video, kemudian anak-anak mengamati atau mengamati tayangan video yang sudah ditayangkan. Bagus sekali Bu Titi. Kalau saya boleh berbicara sedikit saja Bu Ami ya. Kita sudah melakukan pembelajaran berulang-ulang bahkan setiap hari, bahkan dalam hitungan tahun ya mungkin. Jenengan kalau dalam posisi sekarang itu kira-kira Bu Ami skala berapa yang jenengan pada posisi sekarang, kemudian nanti setelah menerapkan pembelajaran yang jenengan ngendikaken tadi, mulai dari berdiferensiasi, sosio-emosional, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengaktifkan kemudian merangsang anak dengan menggunakan video pembelajaran, nanti skala berapa yang ingin jenengan capai Bu Ami? Kalau sekarang ya Bu Nur, saya jujur saja, ini masih di skala 6. Tidak apa-apa Bu. Dengan adanya pembelajaran ini, sosio-emosional dan berdiferensiasi, saya harapkan
bisa mencapai skala 8. Luar biasa, ya, bagus sekali. Memang kita sebagai guru kalau di pendidikan guru harus bergerak, harus merubah, ya. Memang sekarang itu pendidikan harus berpusat pada anak, bagaimana mengaktifkan peserta didik, bagus sekali. Bu Ami, nanti dalam proses pembelajaran itu apa yang ingin kembangkan Bu Ami? Yang ingin saya kembangkan adalah proses pembelajaran berdiferensiasi, juga proses pembelajaran sosial emosional. Bagus Bu Ami. Untuk mencapai itu Bu Ami, strategi apa yang jenengan gunakan? Menggunakan strategi discovery learning. Ya, jadi anak nanti melihat rangsangan video yang saya tanyakan, terus kemudian membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, terus mendiskusikan unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, setelah itu menceritakan kembali secara mandiri. Jadi anak-anak menceritakan kembali secara mandiri, terus dibacakan kalau sudah selesai dibacakan di depan kelas. Bagus, luar biasa. Saya membayangkan nanti pembelajaran sungguh menyenangkan. Gitar, maksudnya anak-anak dirangsang lewat video, menyenangkan sekali. Kemudian diajak bekerja sama. Di sini ada sosio-emosional yang terbentuk ya. Kemudian melatih kemandirian anak, menceritakan kembali. Untuk menceritakan kembali itu luar biasa. Anak berani, mandiri. Kemudian itu bisa mengungkapkan ide-ide apa yang ada di dalam. Memang itu yang ingin saya capai pembelajaran di sini. Semoga nanti berhasil Bu Ami ya. Amin. Nanti hasilnya sangat bermanfaat sekali pada anak. Baik Bu Ami, kalau saya boleh bertanya, kalau kita sudah mengalami pembelajaran yang sangat banyak ya Bu ya, mesti ada sebuah tantangan atau kesulitan. Kira-kira Bu Ami dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi ataupun yang sosio-emosional yang Bu Ami lakukan nanti, Bu Ami punya nanti angan-angan kesulitannya kira-kira di mana ya Bu ya? Apa tantangannya di mana nih Bu? Kalau saya ya selama ini menjadi guru, kesulitan yang saya lihat dari anak-anak itu yaitu menceritakan kembali. Anak-anak itu kurang percaya diri. Nah, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan sosio emosional, jadi melatih anak-anak untuk berani dan percaya diri, serta mandiri dan bisa bekerja sama. Baik, luar biasa. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Ami lakukan nanti berhasil dan sangat bermanfaat untuk anak dan berjalan dengan lancar tentunya. Terima kasih Bu Nur. Semoga kita ketemu nanti pada waktu observasi. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk hari ini, untuk kita saling bisa sharing. Sama-sama Bu Nur. Terima kasih banyak Bu Ami. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Alfian dipimpin berdoanya. Sabar damai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Fajar. Kenapa Fajar? Sakit.
Bawi bilang kalian ambil nafas, ya, terus hembuskan, gitu ya. Ambil nafas anak-anak, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, hembuskan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik pada dongeng dengan tepat. Nah, untuk itu sebelum kita anak-anak menelaah unsur-unsur intrinsik, mari kita melihat video terlebih dahulu. Kalian dengarkan, kalian lihat, dan kalian telaah unsur-unsur intrinsiknya. Baiklah anak-anak, tadi kan kalian sudah mengamati video tentang dongeng apa anak-anak? Tupai dan pasti kalian tadi sudah melihat dan mempelajari isinya, ya kan? Nah, setelah itu nanti
ada dongeng apa? Ada dongeng apa? Tupai dan ikan gabus dikerjakan secara berkelompok. Ya, kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Yuk, silakan berdiskusi. Ya. Yuk, silakan. Yuk, berdiskusi. Diskusi dengan kelompoknya. Sudah? Diskusi dengan kelompoknya. Ayo Aryan, tulis ya.
lagi? Pesan moral. Apa? Judul sudah? Judul, tokoh. Terus yang satu lagi apa? Tokoh apa? Sifat tokoh atau watak. Lanjut apa lagi? Pesan moral. Terus apa? Kelompok ini apa? Latar atau tempat. Terus apa lagi? Apa? Latar atau tempat. Terus apa lagi? Nah, itu ya. Jadi judul, tokoh, sifat atau watak. Lanjut apa? Latar atau tempat. Terus pesan moral atau Amanat. Dari cerita ini berarti judulnya apa anak-anak tadi? Tupai dan ikan gabus. Sifatnya bagaimana kelompok dua? Ya yang keras, tupai bagaimana sifatnya? Tupai? Yang keras. Tupai? Bagaimana? Oh, baik hati dan suka menolong. Terus ikan gabusnya bagaimana sifatnya? Oh, baik hati. Ya, itu wataknya dari tiap-tiap tokoh. Nah, itu ya anak-anak unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Ya, jadi ada judul, ikan tupai apa? Tupai dan ikan gabus. Ya, terus tokoh-tokohnya ikan gabus, tupai. Terus wataknya tupai bagaimana tadi? Baik apa? Baik, suka menolong. Ikan gabus bagaimana sifatnya? Baik hati. Ya. Nah, setelah kalian menganalisis atau menelaah unsur-unsur intrinsik, ya, kami minta kalian menceritakan kembali apa? Dongeng ikan gabus dan tupai. Tupai dan ikan gabus. Ya. Siapa yang mau ke depan menceritakan kembali? Ayo. Ayo masuk ke depan sini. Nah, kalian mau menceritakan kembali dongeng tupai dan ikan gabus. Kalian menyimak ya, mendengarkannya. Ya. Suatu hari, tupai mendatangi ikan gabus di sungai. Dan tupai melihat ikan gabus sedang sakit, lalu tupai menanyakannya. Dan ikan gabus menjawab dia ingin mencari hiu. Tupai pun menerima permintaannya tersebut. Lalu tupai menuju laut dan mengambil hati hiu. Setelah mendapat hati hiu, tupai pun memasukkannya kepada ikan gabus. Ikan gabus pun sembuh lalu berterima kasih kepada tupai. Ya, terima kasih ya Ayah. Anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Ya, apa? Unsur-unsur intrinsik cerita atau dongeng. Nah,
cerita, ya terus apa? Pesan moral. Pesan moral. Ica bisa? Tokoh, ya bagus. Ya terus kelompok ini apa? Sifat atau watak. Jadi unsur-unsur intrinsik tadi yang sudah kita pelajari tadi terdiri dari apa anak-anak? Judul, tokoh, watak atau sifat, ya. Terus latar atau tempat. Apa lagi? Pesan moral. Nah, dari cerita atau pelajaran tadi, pengalaman apa yang bisa diambil dari dongeng Tupai dan Ikan Gabus? Kanan, ayo, Alia. Membantu, suka membantu atau suka menolong? Ini, ya suka menolong. Terus? Baik kepada hewan apa dan tumbuhan. Itu tadi anak-anak cukup sekian pelajaran dari Buami, ya. Itu kita langsung pulang ya anak-anak. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Alfian silakan pimpin doanya. Sabda damai. Telah selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ami. Salam Dipun kabari. sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah dan di sekolah? Sehat, alhamdulillah. Ye. Apakah ada kendala dengan anak-anak di sekolah? Oke. Bu Ami, kemarin kita sudah berbicara sedikit pada waktu pra-observasi dengan kemarin saya tawarkan untuk 3G. Bisa saya ingin mengadakan supervisi akademik, itu apakah di administrasinya atau di proses pembelajarannya atau di penilaiannya. Dengan kemarin menginginkan di supervisi saat proses pembelajarannya saja, gitu kan ya. Kemarin kita juga sudah melaksanakan observasi selama pembelajaran. Ya. Untuk kemarin dengan sudah mengungkapkan apa yang ingin dikembangkan atau dilakukan pada waktu observasi. Apakah kemarin itu yang jenengan kembangkan itu sudah berhasil? Bagaimana hasilnya? Itu Bu, cobi jenengan ceritakan. Iya. Kemarin saya menggunakan seperti yang kemarin sudah saya bilang ayah Oke. Oke. tentang pembelajaran berdiferensiasi Oke. dan sosial. Oke. Otomatis pembelajaran ini memperhatikan tentang kebutuhan belajar nanti. Oke. Dan bisa pada siswa, ada siswa kemarin siswa aktif. Oke. Oke. Nah, aktif dengan siswa yang aktif Oke. akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, otomatis tujuan pembelajaran akan tercapai. Kalau saya melihat sedikit, berarti jenengan menginginkan bahwa dalam proses pembelajaran jenengan itu jenengan kembangkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial. Satu, jenengan ceritakan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas yang jenengan lakukan kemarin itu apakah sudah
jenengan yakin maksudnya sudah berhasil ngoten nggih. Ibu. Kalau menurut saya ya sudah berhasil ya, karena sudah melalui kebutuhan anak-anak misalnya dengan pembelajaran video. Saya berikan pembelajaran untuk melihat dongeng di video. Itu jadi anak-anak nanti anak-anak bisa aktif gitu, bisa menyenangkan, pembelajaran juga menyenangkan. Seperti itu. Berarti kemarin memang programnya untuk pembelajaran berdifferensiasi bisa lewat video ya Bu. Saya memang sudah menyaksikan bahwa jenengan dalam proses pembelajaran itu menggunakan video. Mungkin dari hasil karya anak-anaknya untuk pembelajaran berdifferensiasi kemarin apa gitu? Hasilnya anak-anak bisa menelaah unsur-unsur intrinsik sendiri, ya. Terus bisa menceritakan kembali, menceritakan kembali isi dari dongeng tersebut. Biasanya anak-anak kalau hanya dibacakan atau hanya membaca saja itu kurang menarik gitu. Makanya dengan itu ada video pembelajaran, video anak-anak ditayangkan dongeng, ya video. Baik, berarti jenengan kemarin kalau boleh saya cerita itu sudah mempersiapkan kesiapan anaknya tuh sudah ditata, terus minatnya anak belajar video ngoten nggih. Untuk hasilnya dari pembelajaran kemarin Bu, tentang pembelajaran berdifferensialnya, kalau boleh saya kemarin anak-anak itu ada yang langsung bercerita, terus kemudian ada yang merangkum, kalau itu ada yang membuat map. Kita kira-kira dengan pembelajaran berdifferensiasi seperti itu, Anda panjenengan mengalami kendala mboten Bu? Iya, kendalanya ketika anak-anak yang satu bisa menceritakan kembali, tetapi yang lain, anak-anak yang lain belum tentu bisa menceritakan isinya kembali. Berarti jenengan membuat variasi ya. Ada yang menceritakan kembali, kemudian menit untuk menanggulangi bahwa anak-anak itu yang tidak pandai bercerita tapi bisa untuk menulis. Baik, itu saya rasa pembelajaran berdifferensialnya sudah cukup bagus karena kemarin saya juga sudah mengobservasi panjenengan. Untuk sosio-emosionalnya Bu, jenengan menerapkan dalam pembelajaran kemarin apakah sudah berhasil Bu menurut panjenengan? Alhamdulillah sudah. Kemarin saya terapkan untuk konsentrasi. Melatih konsentrasi. Sebelum pembelajaran saya melatih konsentrasi. Terus memang untuk melatih sosio-emosional anak itu kita membutuhkan kesabaran. Kita latih anak-anak. Kemarin saya juga melihat untuk bekerja sama gitu. Lari-lari dibentuk dalam bentuk kelompok. Itu juga bagus Bu. Berarti sudah termuat pembelajaran diferensiasi dan sosio-emosionalnya. Untuk metodenya, kemarin jenengan pada waktu pra-observasi jenengan ngendikaken bahwa jenengan saya ingin mengembangkan metode pembelajaran discovery gitu. Iya, Itu bagaimana kemarin pada waktu pembelajaran, apakah sudah dimunculkan dalam waktu pembelajaran kemarin? Dalam menerapkan pembelajaran observasi itu apakah jenengan mengalami kendala? Tidak. Kemarin kan discovery learning itu, pembelajaran discovery learning anak-anak saya suruh bercerita tentang menceritakan kembali. Terus saya suruh saya memberikan tugas tentang unsur-unsur menelaah unsur-unsur intrinsik. Itu menurut saya anak-anak sudah bisa menerapkannya, mencari unsur-unsur intrinsik, terus bercerita kembali, walaupun ada yang sebagian kurang bisa bercerita, ada yang sebagian tapi dengan menulis bisa memberikan menulis juga, yang bisa bercerita langsung bisa bercerita secara langsung. Bagus sekali. Memang
anak-anak itu kita latih sekarang untuk menemukan sendiri dari apa permasalahan atau apa yang menjadi pokok bahasan kita, biar anak sendiri yang menemukan, supaya itu nanti apa ya, saya rasa tertanam kokoh di dalam ingatan mereka. Baik Bu, dengan penerapan itu apa yang ingin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sosio-emosional, menggunakan media pembelajaran yang beragam, kemudian menggunakan metode discovery learning, apa yang ingin jenengan kembangkan kembali. Setelah saya mengobservasi kemarin, saya rasa sangat bagus pembelajarannya jenengan, anak-anak sudah aktif, kemudian anak-anak juga dalam pembelajaran itu merasa senang, merasa tertantang seperti itu. Apa yang jenengan ingin kembangkan kembali? Tentunya apa? Pembelajaran apa namanya? Pembelajaran sosio-emosional. Apa namanya? Pembelajaran sosio-emosional dan pembelajaran diferensiasi terus diterapkan di di kelas 4 atau di kelas-kelas lainnya. Bagus sekali. Semoga apa yang jenengan rencanakan kemarin Ibu, jenengan sekarang kemarin sebelum pra-observasi mempunyai rencana Anda mempunyai skala di skala 6 ya. Skala 6. Kemudian ini kan ke skala 8. Semoga nanti lain dikali dalam proses pembelajaran yang jenengan lakukan, jenengan mencapai nilai yang maksimal, sehingga peserta didik nanti merasa apa yang mereka pelajari bermanfaat, dan kemudian hasilnya jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatan yang dilakukan. Refleksi kucing hari ini, refleksi kucing panjangan. Baik Bu, dari apa yang sudah kita lakukan pada selama ini, mulai dari pra dan observasi, kemudian pasca observasi, saya rasa sebagai pendidik kita memang membutuhkan waktu dan kesempatan yang selalu bertambah, membutuhkan sesuatu yang optimal untuk melayani peserta didik, untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak. Semoga apa yang kita sampaikan pada anak itu nanti akan bermanfaat, dan apa yang ingin jenengan sampaikan nanti juga bermanfaat buat kita semua. Untuk langkah konkretnya apa-apa yang kita rencanakan juga semoga